Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DATV yang budiman, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dengan kajian kitab yang mana kita akan mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Atau kitab tersebut sudah banyak sekali diterjemahkan dalam berbagai bahasa, di antaranya diterjemahkan dalam bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, dengan judul Adab-adab Penghafal Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bab yang pertama yaitu keutamaan membaca Al-Quran dan para penghafalnya. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Pada bab yang pertama ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengutip firman Allah Ta'ala dalam surat Fatir ayat 29 sampai ayat 30, yang mana ayat tersebut memberikan motivasi yang luar biasa untuk kita semuanya, untuk selalu dekat dengan Al-Quran, untuk selalu mengamalkan isi Al-Quran, mempelajari kemudian mengamalkannya. Faqala ta'ala innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Wa aqamus shalah. Kemudian ia melaksanakan atau mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Dan ia menginfakkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepadanya, sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, wa alaniyah, maupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tiada ruginya. Kemudian liyuwaffiyahum ujurahum, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan pahala untuknya atau untuk mereka, wa yazidahum min fadlih, dan menambah karunia untuknya. Innallaha ghafurun syakur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita perhatikan dengan seksama betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quranul Karim sebagai bacaan, kemudian sebagai tuntunan hidup manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang mentadaburi Al-Quran, lalu orang-orang yang mengamalkannya, kemudian efek dari itu ialah dia akan melaksanakan sholat. Kemudian setelah itu dia menunaikan zakat. Muamalah ma'allah dengan baik, muamalah sesama manusia dengan baik. Maka orang tersebut telah melakukan perniagaan yang tiada ruginya. Apa maksud dari perniagaan yang tiada ruginya? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan surga. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganjarnya dengan pahala yang luar biasa. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala,
Maka penting bagi kita semuanya untuk kemudian memperhatikan kedekatan kita kepada Al-Quranul Karim, kedekatan kita terhadap firman-firman Allah Ta'ala, yang mana firman Allah Ta'ala tersebut akan mengantarkan kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang pertama yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang bab keutamaan membaca dan menghafalkan Al-Quran. Lalu kemudian berikutnya beliau menyampaikan kepada kita riwayat dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini, sebagaimana kita ketahui, beliau ialah Tsalitsul Khulafa ar-Rasyidin, khalifah yang ketiga. Beliau mempunyai julukan Dzunnurain karena beliau menikah atau menikahi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beliau menikahi dua dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini juga merupakan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijamin masuk surga. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu ini cukup populer untuk kita semuanya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kita sering dapati hadis ini di Taman Pendidikan Al-Qur'an anak-anak, di buku mutabaah. Hadis ini memang pendek sekali, akan tetapi faidahnya sangat banyak sekali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini sahih, ditakhrij oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Fadailul Qur'an, bab khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Tentu secara makna sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Akan tetapi sebagian ulama juga memperluas makna ini, yaitu maknanya ialah siapapun yang hatinya tertambat dengan Al-Quran. Misalnya orang-orang yang mendonasikan hartanya untuk kepentingan Al-Quran, orang-orang yang menghidupkan lembaga-lembaga Al-Quran, termasuk para pengajar Al-Quran, dan termasuk juga para pembelajar Al-Quran. Nah, setelah mereka belajar, kemudian mereka mengamalkannya, maka ini merupakan sebaik-baik orang. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Quran tadi dan juga hadis ini tentu menjadi motivasi kita semuanya agar supaya kita selalu dekat dengan Al-Quran, dan dengannya insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmati kita semuanya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.